memang keputusan pemerintah ya untuk melakukan tarif adjustment bagi khususnya saat inilah masyarakat rumah tangga menengah atas ini tadi seperti dikatakan Pak Sete memang agak terlambat, tetapi saya pikir ini menjadi sinyalemen awal bahwa pemerintah akhirnya ya sudah mulai berani untuk merasionalisasikan kebijakan bahwa memang selama ini PLN cukup mengalami tekanan dalam menahan tarif dasar listrik. Sejak 2017 tidak pernah dilakukan tarif adjustment. Kemudian juga yang kita cemaskan ya kondisi keuangan PLN yang terus tertekan ini kan juga pada akhirnya akan menyebabkan Ya. resiko PLN, bisnis PLN dalam jangka panjang. Sejauh ini ya PLN relatif survive karena adanya bantuan dari pemerintah baik subsidi maupun kompensasi. Tadi Pak Setya sempat menyinggung bahwa sejak 2017 sampai 2021 total kompensasi yang sudah digelontorkan APBN ke listrik sekitar 98,2 triliun, dan yang cukup mencemaskan sebetulnya rumah tangga mampu ini menikmati sekitar 32%. Nah, selebihnya justru yang lebih besar ini juga saya punya catatan nanti di sektor atau pelanggan industri besar dan juga bisnis besar. Yang kedua pelanggan ini 65% porsinya terhadap kompensasi. Dan kalau dilihat dari jumlah kompensasi yang mereka nikmati sebetulnya ya lebih besar dibandingkan jumlah subsidi yang diterima pelanggan subsidi. Nah, itu yang pertama, Mas. Jadi memang ini sudah merupakan momentum yang tepat untuk melakukan tarif adjustment untuk pelanggan non subsidi rumah tangga menengah atas. Dan yang kedua, saya pikir ini juga dari sisi bagaimana pengaruhnya terhadap PLN, ya ini memang belum begitu banyak akan membantu karena memang potensi penghematan kompensasinya untuk keenam jenis pelanggan tadi itu sekitar sampai 2 triliun gitu. Jadi ini masih jauh lebih rendah dibandingkan kompensasi yang digelontorkan pemerintah misalkan di tahun lalu 24,59 triliun. Nah, sedangkan kompensasi yang diterima oleh 6 pelanggan tadi sekitar 6,9 triliun itu hanya sekitar 6%. Jadi hanya 6% dari total kompensasi yang berpotensi dihemat oleh pemerintah. Jadi ini memang pilihan yang cukup realistis dilakukan pemerintah untuk membantu meringankan beban PLN dan juga beban APBN. Karena setiap kenaikan $1 per barel untuk ICP itu ada potensi tambahan BPP itu sekitar 400 miliar. Nah, sekarang ini kan pemerintah Mei lalu sudah menyepakati dengan DPR adanya perubahan asumsi ICP 100. Jadi sudah ada kenaikan ICP itu $37. Nah, artinya ada resiko kenaikan BPP yang ditanggung oleh PLN itu 14,8 triliun. Sedangkan potensi penghematannya tadi sekitar 6,9 sekitar 1,7 triliun, hanya 1,7 triliun dari total potensi kenaikan BPP 14,8 triliun. Jadi masih jauh lebih rendah potensi penghematan kompensasi dibandingkan potensi kenaikan BPP yang ditanggung oleh PLN. Anda begitu ya tadi menyebutkan masih ada masyarakat yang mana memang mengakali memecah daya listrik begitu agar tetap mendapatkan subsidi. Menurut Anda, Pak Abra, bagaimana sih upaya yang harus dilakukan pemerintah agar memang subsidi listrik ini juga menjadi tepat sasaran nantinya? Iya, jadi kan tadi dikatakan bahwa rumah tangga menengah atas ya R2 dan R3 itu sebetulnya juga dari sisi jumlah pelanggan tidak cukup besar, hanya 2,5% dari total pelanggan PLN itu 83,2 juta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau tadi ada keinginan masyarakat menengah atas tadi untuk menurunkan daya, ya sebetulnya juga masih hak mereka juga, tidak ada masalah. Tapi kan mereka tentu akan mengalami kerugian ketika harus menurunkan daya karena apakah sesuai dengan kebutuhan di rumahnya. Dan setahu saya dari penjelasan dari Dirjen Ketenagalistrikan juga bahwa masyarakat pelanggan di atas 3.500 ini kan mereka umumnya sudah memiliki kendaraan roda 4, kemudian juga memiliki AC lebih dari 2. Jadi memang penurunan daya itu atau turun daya menjadi sangat tidak mungkin gitu. Yang kedua, mungkin juga ada pertanyaan dari sebagian pihak, apakah di pelanggan 3.500 atas ini ada juga masyarakat pelaku UMKM. Nah, ini sebenarnya menarik karena kalaupun ada masyarakat pelanggan rumah tangga R2 R3 yang juga sebagai pelaku UMKM, justru ini menjadi momentum untuk dilakukannya migrasi ke jenis golongan bisnis. Nah, kenapa? Karena di golongan bisnis, misalnya B1 ataupun B2,
itu mereka justru diberikan insentif oleh pemerintah. Tarif listrik yang dikenakan oleh mereka itu jauh lebih rendah dibandingkan tarif R2 atau R3 yang sekarang ini sudah dinaikkan gitu. Jadi ini juga menjadi momentum pemerintah untuk melakukan integrasi juga program-program yang lain, karena kan kita tahu bahwa UMKM ini juga mendapatkan banyak stimulus dari pemerintah, misalnya stimulus bantuan kredit, kemudian juga BPUM, kemudian juga insentif berupa nantinya rencananya akan diberikan subsidi LPG secara tertutup untuk khususnya untuk pelaku UMKM. Jadi ketika persoalan data ini menjadi momentum untuk dilakukan pembenahan, saya pikir justru UMKM akan mendapatkan kesempatan ya diberikan kebijakan yang lebih afirmatif oleh pemerintah dengan stimulus yang lebih terintegratif.